Oke. Isinya. Aduh. Saya kira isinya makanan, ternyata fuse box. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke rekan-rekan, bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam bekerja ya. Tetap semangat dalam bekerja. Ingat, utamakan safety dalam bekerja. Hati-hati, karena keluarga tercinta menunggu di rumah. Jadi berpikir sebelum melakukan pekerjaan, analisa sebelum bergerak. Mungkin itu aja pesan safety dari saya. Kali ini saya mau memberikan tips atau cara ya. Di sini saya mau men-sharing ya. Jadi ini saya coba mau memberikan tips atau cara bagaimana kita bisa membaca atau memastikan bahwa ini benar-benar fuse atau relay yang ada di fuse box ya. Fuse box. Nanti fuse boxnya itu ada di depan, ada di depan sana. Ada di depan sana ya, sebelah kiri mobil. Kalau kita duduk di dalam mobil, sebelah kiri mobil, sebelah sana. Ini saya ada di D-Max, Isuzu D-Max tahun 2019 kalau nggak salah ini. Jadi ya sebenarnya sama. Kalau menurut saya sih sama semua sih. Kalau nanti kita mau jadikan patokan nanti cara saya, ya syukur dipakai. Ya menurut saya sih sama semua mobil atau alat. Kalau misalnya kita membaca posisi relay atau fuse, mau tahu kelanjutannya atau pengen tahu caranya, ya langsung aja pantengin terus video dari saya ya. Tapi jangan lupa guys, atau rekan-rekan, minta bantu aja subscribe yang belum subscribe, like and share videonya ya, supaya saya termotivasi ya. Belibet guys, sorry. Lebih semangat lagi dalam membuat konten tentang otomotif dan hal yang lain. Jadi langsung aja guys ya, kita langsung ke depan mobil nih, daripada panjang kali lebar kali tinggi ya. Jadi langsung aja ke fuse box yang kita akan coba cek. Ini saya sudah ada di depan mobil ini. Yang mana ya? Bingung kan? Itu dia fuse boxnya. Kalau yang mobil D-Max itu ada di depan sebelah kiri kalau kita duduk di dalam, ya kan, dekat baterai. Pokoknya hampir baku dekat lah. Kalau misalnya mobil-mobil lain juga, kalau saya sih ada juga fuse-nya ini terpisah. Ada yang di dalam mobil, ya kan, di bawah setir. Ya, jadi di itu kan ya, dilihat saja buku panduannya di mana letak posisi fuse box atau relay-relaynya kan. Jadi langsung aja guys ya. Ini ada baterai. Nah di situ ada fuse box dan relay itu tertutup. Jadi harus memang tertutup ini ya. Covernya ini harus tertutup, harus ada. Kalau tidak ada itu biasanya kita nggak tahu, karena kondisinya dia langsung berhubungan kan dengan air, dengan ya macam-macam hal yang lain lah, atau tumpahan dari kebocoran seperti solar bagaimana ya kan, atau oli, kita nggak tahu. Makanya ditutup supaya aman. Nanti kalau tidak ditutup takutnya terjadi konslet. Nah itu mungkin beberapa faktor mobil sering terbakar, sering short, berasap ya. Itu aja masukan dari saya. Jadi
pastikan boxnya, penutupnya selalu ada ya. Nah ini dia, ini box fuse, tempat box fuse dan relay di sini dia. Ini dia ya, tempat elektriknya ini. Jadi coba kita buka ya. Jadi bukanya itu kita lihat di sini ada lock. Nah, tinggal angkat. Nah, oke. Isinya, aduh, saya kira isinya makanan, ternyata fuse box ya. Oke, bercanda guys. Kalau kita lihat, kalau kita balik, ya kan, posisinya dia tadi ini, coba lihat, perhatikan. Nah, akan dilihat di dalamnya itu begini tampilannya. Jadi bingung orang kan, ya kan? Lihat, kan harusnya kalau dibilang harus sama, tapi kan makanya saya bilang kita jangan langsung panik dan langsung tidak tahu. Jadi kita harus rubah nih ya. Jadi triknya itu atau tipsnya itu kita harus rubah. Kita harus balik. Kan tidak mungkin kita mau baca di sana itu, masa kita mau baca di atas engine, ya kan? Terus kan nggak mungkin begini posisinya, karena ini memanjang gini nih, posisi fuse memanjang, ya kan? Nggak mungkin begini, ya kan? Udah juga nggak mungkin begini bacanya, ya. Jadi cara bacanya begini. Nah, dari samping mobil, nah, lihat posisinya, lihat bacanya sudah jelas, ya kan? Nggak terbalik. Nah, nggak begini juga, nggak begini juga, ya kan? Jadi bacanya enak. Nah, kelihatan kan, ya kan? Nah, ini dia gambar, ya kan, posisi atau letak relay, fuse, ya ini ada di sini. Ini dia. Oh, nanti komponennya ya seperti ini. Nah, ini dalamannya. Wah, ini ya mohon dimaaf ini karena kotor ya, ya berdebu lah ya. Ini dia, coba lihat. Nah, ini komponen-komponennya, ya kan, ada beberapa komponen. Di sini ada kayak relay, coba lihat. Relay ini relay ini. Relay, ya kan. Ini ada apa? Untuk fuse yang berapa ampere, yang besar lah, 60 ampere atau berapa ini. Ini ada main fuse-nya, ya kan. Ada yang tertera nilainya, ada yang tidak ya. Jadi nanti dilihat saja nanti di boxnya ini, ya kan. Lihat. Oke, langsung aja ya, nanti biar langsung mengetahui posisinya. Ini posisinya yang kita coba main fuse, ya kan, main fuse. Kita mau cari coba yang ini main fuse, ya kan. Ini fuse glow, ya kan, blower, ya kan. Ini coba kita mau cari di mana ini, ya kan. Jadi kita posisikan begini, toh. Akan di atas ini ada relay ya kan, relay ini juga ada relay. Memang kalau dilihat memang agak bingung kalau orang pemula, ya kan. Tapi kan sekarang sudah canggih zamannya, jadi buka-buka YouTube atau Google lah, ya kan. Jadi nggak usah panik. Oke, ini contoh, saya mau kasihkan contoh kayak ini nih. Kita mau cari fuse 120 ampere ya bacaannya, coba lihat, ya kan. Main fuse ini. Kita mau cari di mana ini dia, ya kan. Nah, dapat. Ini dia fuse-nya, ya kan. Kenapa saya bilang ini? Yang pertama, ini juga ada tulisannya juga. Nah, ini dia
tulisannya 120 ampere, ya kan? 120 ampere. Nah, dapat kan? Ya, mudah ya. Tuh lihat. Mudah saja. Ya kan? Kita sudah dapat. Terus yang tadi gambar yang sebelah ini yang ada glow blower. Baku dekat aja nih. Ternyata ada di sebelah situ. Nah, itu dia warna-warninya, ada warna pink, ada warna kuning, hijau, dan merah, ya kan? Nah, ini dia. Kayaknya sama juga dia nih, ada nilainya juga sih kalau saya lihat. Nah, ada nilai juga nih. Tuh lihat. Ada nilainya juga kan? 30 ampere, ada 60 ampere, ada 40 ampere. Lihat. Ini 40 ampere juga. Sama gak? Sama kan? Iya. Jadi begitulah cara pembacaannya. Cara kita mengetahui letak atau posisi pius atau relay yang problem kan. Ini dia pius ini kumpulan pius ini pius ya kan, ini pius juga, ini juga pius. Nah, kalau yang di boxnya, ini dia yang tadi saya bilang, ini piusnya 1 2 3 4 5 6 7 8, ya kan, ada 8 nih, 1 2 3. Nah, ada 8 ini ada 8 ya, cocok kan? Nih, ini ada 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ini kan, ini ada 1 2 3 4, 1 2 3 4, sama. Ini juga ada 1 2 3 4, 1 2 3 4. Jadi mudah tuh, nggak bingung, nggak salah kita menganalisa. Kan nggak mungkin AC-nya yang problem, ternyata pius lampu yang dicek. Tapi nggak tahu ya kalau sudah dimodifikasi ya. Ini saya memberikan tips yang masih standar. Jadi kalau sudah modifikasi saya nggak tahu. Jadi di luar kendali saya. Nah, ini untuk pius-piusnya. Relaynya juga ada. Nah, ini relaynya kan. Ini contoh relay. Ini ada 6, 1 2 3 4 5 6. Terus di mana lagi nih? Nah, ini ada juga relay yang terpisah, ya kan? Ada juga. Contoh ini, ya kan, 1, ini relay 1 2 3 4 5 6. Ini dia relaynya tuh, posisi relaynya sama, ya. Nah, jadi itu saja untuk rekan-rekan sekalian ya, yang pemula. Kalau yang udah senior, wah, saya mohon maaf sebelumnya ya, kalau nggak bagus cara menyampaikan tentang pengecekan lokasi pius atau relay ya. Jadi kalau ada yang mau komen, kritik yang membangun, silakan di channel YouTube saya welcome. Oke. Setelah itu apa? Nggak asal kita misalnya pius yang masalah kita asal ganti, kita harus cari problemnya, kenapa itu pius putus, ya kan? Pius putus itu ada beberapa faktor ya kan, bisa jadi karena konslet mungkin itu bisa putus, atau biasanya piusnya nggak rapat, lama-lama itu timbul nanti kayak tidak connect, ya itu kadang bikin pius juga putus, lama-lama meleleh dan lama putus juga, bikin nggak bagus juga. Jadi pastikan itu juga, jadi jangan asal ganti pius, ya kan? Terus lainnya, kalau kita mau ganti pius, sesuaikan dengan aplikasinya. Nah, ini sudah dibilang di kotakan pius covernya ini, ya kan, sesuai spesifikasinya, ya kan. Ini juga bacanya. Kalau sudah nggak standar, tinggal tunggu bom waktu aja ya. Bom waktunya mungkin bisa jadi karena bisa jadi konslet kah, atau nanti berasap kan. Makanya kalau menurut saya itu sering terjadi kebakaran pada mobil itu, yaitu beberapanya ya kan. Jadi sayangilah mobil Anda kalau pengen terus berjalan mobilnya, ya kan, pengen terus
aman, bagus, sehat ya kan. Terus kalau kita mau ngambil fuse ya kan, ini kan nggak bisa nih tangan ini. Nih lihat, sempit sekali nih. Saya coba sekalian mau kasih tips ya kan, bagaimana cara ngambil fuse yang di mobil ini ya kan. Karena kalau kita mau ambil tuh agak susah, dia keras. Jadi kita punya toolnya yang ada di fuse box, kecuali toolnya sudah hilang ya, itu salah juga tuh. Jadi itu toolnya ada di sini, dia simpan. Nah ini nih ya, penjepit atau tool untuk ambil fuse. Nah ini sudah. Ini kita contohkan, misalnya nih. Nah, ini kan. Aduh, agak susah nih. Nah coba lihat. Ini contoh. Nah coba lihat. Ini kan tercabut. Jadi pabrikan mobilnya itu sudah dibilang memikirkan lah ke depannya supaya tidak kesulitan nanti yang memperbaiki atau yang punya. Itulah. Jadi pabrikan itu nggak asal bikin mobil ya kan, asal ngerakit. Jadi sudah ada dipikirkan ke depannya. Oke. Mungkin itu aja tips dari saya ya. Tadi saya bilang, yang belum subscribe tolong subscribe, yang belum yang sudah ya alhamdulillah. Semoga bermanfaat terus video yang saya share ini ya kan. Jadi kalau yang misalnya mau kritik dan saran yang membangun, saya welcome, silakan kritik dan ada saran di channel YouTube saya, langsung aja di kolom komentarnya. Mungkin itu aja guys ya, atau rekan-rekan. Semoga tips atau cara menentukan atau lokasi fuse dan relay pada mobil LV, mobil kecil, bisa teraplikasikan, bisa memudahkan untuk rekan-rekan troubleshooting. Bisa juga itu troubleshooting atau mencari masalahnya. Jadi berguna juga ini, kita belajar memahami posisi atau letak fuse dan relay pada mobil Anda ya kan, atau mobil customer ya kan. Kalau misalnya nih customer datang, wah ini AC-nya mati misalnya, atau lampunya mati nih, bisakah dicek ya? Ternyata kita bingung cari fuse-nya. Nah itu bisa jadi minus nilai kita di mata customer kan. Jadi bagusnya pahami dulu ya kan, Dan kalau ada bukunya tentang mobil yang kita akan tangani, malah lebih bagus kita baca-baca. Jadi itu aja ya. Mungkin terlalu banyak saya bicara ini ya itulah. Kalau saya nggak bicara nanti videonya nggak rame ya. Jadi mohon maaf sebelumnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.